disambut. Dan yang menyambutnya sama nggak nih? Kalau aku ngelihatnya ini nggak menyebut satu sosok siapanya ya, tapi menurut dari aku, pandangan aku tuh sosok perempuan, terus nggak begitu tinggi, tapi ada kain-kain yang helai-helai kain gitu panjang putih kayak gitu. Dan dia panjang, rambutnya panjang, terus kayak yang diikat-ikat gini, tapi di tengah dicepol kayak gitu gak sih? Iya, hampir sama kayak Intan. Kalau mungkin Intan udah jelas, kalau aku nggak terlalu jelas kayak Intan. Cuma lihat ya baju putih dengan struknya gitu, rambut sudah gitu doang. Rambut panjang? Iya, nggak terlalu mendetail. Nah, kayak gitu ya. Kalau dari face-nya tuh ada campuran Sunda, tapi kayak ada sipit-sipitnya gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Jurnal Intan Indigo. Mugi sedaya tansah pinaringan rahayu sagung dumadi. Nah, sahabat Jurnal Intan Indigo, saat ini aku napak tilas di Jawa Barat dan tidak sendirian. Langsung aja aku kenalin, ditemenin oleh Kang Alam. Terima kasih, Kang. Sama-sama, Kak Intan. Kali kedua ya sebenarnya kali kedua, untuk napak tilas. Nah, siapa sih Kang Alam ini? Monggo diperkenalkan. Baik, jadi saya ketemu Kak Intan itu udah 2 kali ya Kak Intan. Kita pertama di Bogor, jadi saya itu di BWM, jadi kita ketemu jadi collab gitu kan. Akhirnya kita collab lagi gitu kan, kayak gitu. Nah, BWM itu apa sih? Jadi BWM itu sebuah grup di mana kita komunitas anak-anak yang ngeh terhadap spiritual gitu. Ngeh terhadap spiritual, artinya mempunyai gift, bisa dibilang begitu. Kayak gitu, kumpulan orang-orang yang gitulah gitu. Orang-orang yang punya gift, punya titipan ya, bisa dibilang gitu. begitu. Nah, BWM ini terbuka untuk umum atau hanya untuk orang yang punya gift, menyadari adanya gift? Sebenarnya balik lagi, kalau kita garis besarnya bahwa indigo itu bukan orang yang bisa lihat sosok aja gitu ya. Bahwa semua orang itu punya gift. Bagaimana mereka mau untuk ya melatihnya gitu. Siapapun ya bisa itu belajar. Mengolahnya. Ya, dan akhirnya biar alam yang menseleksi gitu. Ya kan ada yang masuk keluar ya. Biar Kang Alam yang menseleksi. Oh gitu. Jadi dari BWM inilah wadah, bisa dibilang wadah ya, untuk orang-orang yang punya titipan itu tadi. Nah, ngomong-ngomong, kita udah kali kedua napak tilas, dan itu napak tilas leluhur, bisa dibilang begitu ya. Nah, di tempat ini di Jawa Barat ini, tempat yang kita berdiri ini bisa dibilang wihara ya, wihara Namhai, atau orang sekitar biasa mengenalnya wihara Dewi Kuan Yin. Nah, ini kan Pelabuhan Ratu pasti lekat dengan pantainya dong ya, pantai selatannya. Nah kan Kang Alam ini kan bisa dibilang asli daerah sini. Nah, mungkin bisa di-share istimewanya dari pantai Pelabuhan Ratu ya, bisa dibilang Pantai Loji itu bagian dari Pelabuhan Ratu ya. Itu istimewanya apa nih? Kalau misalnya pertama ya di sini kan membentang banget ya, apalagi udah masuk namanya Ciletuh, daerah wisata benar-benar, dan ya wisatanya alamnya pun ya dapat gitu kan. Terus ya dalam segi pariwisata ya emang jadi unggulan. Kalau di segi sejarahnya pun kita dapat ini, ada vihara dan sebagainya ya, banyak sejarah. Apalagi ini dengan namanya Nyi Roro Kidul. Iya, kayak gitu. Bunda Ratu Pantai Selatannya tuh identik banget kalau daerah sini. Ikonnya gitu. Jadi orang-orang sini tuh pasti kayak, oh ini kawasannya beliau gitu. 11-12 sama Jogja ya sebenarnya. Nah, Jawa Barat nggak cuma Pelabuhan Ratu, tapi dari bisa dibilang
dari ujung ke ujung itu ada sejarahnya. Nah, ada sejarahnya. Ada ceritanya. Nah, kenapa kita ada di tempat ini itu kan selain diarahkan oleh semesta juga sebenarnya yang menarik dari tempat ini itu nggak cuman untuk ibadah ya bisa dibilang gitu, tapi ini terbuka untuk umum. Bisa siapa aja ke sini dan ada beberapa tempat di sini kayak ada beberapa altar gitu ya Kang Alam ya. Ada beberapa altar, terus ada pendopo-pendopo gitu. Juga, nah, ini aku pertama kalinya ke sini. Kalau Kang Alam udah pernah atau belum? Sebenarnya untuk masuk ke dalamnya itu pertama kali. Kalau untuk lihat cuma jalan atau cuma di depan doang itu udah pernah sih. Kalau untuk naiknya sekilas. Kalau sampai di sini baru ini. Perdana. Baru perdana. Jadi menurut yang aku baca juga ada pendopo Bunda Ratu Pantai Selatan, terus ada Prabu Siliwangi, yang Prabu Siliwangi, ada juga yang Semar. Terus ada pastinya ikonnya Dewi Kwan Im di sini. Nah, ngomong-ngomong dari tempat ini itu berdasarkan yang aku baca, mungkin kan Alam juga tahu, yang pendirinya itu adalah Mama Airin. Ya, Mama Airin almarhumah ya. Nah, beliaunya ini asli dari Thailand. Asli dari Thailand yang udah lama tinggal di Indonesia. Nah, akhirnya dengan beberapa perjalanan, bisa dibilang perjalanan spiritual ya. Dengan orang Jawa bilang wangsit, akhirnya dibangunnya tempat ini. Dan bertahap ya. Terus ada apa lagi Kang Alam yang Kang Alam tahu dari tempat ini? Ya yang tadi kita kalau sejarah awalnya tadi udah dibahas juga sama Mbak Ina bahwa dulu tuh ini katanya hutan gitu, kan kayak tadi hutan terus dibangunlah dapat wangsit kan. Prioritas utama kan ya untuk menghormati tuan rumah leluhur di sini yaitu Bunda Ratu yang dibuatkan airnya ya jadi berubah gitu kan, jadi menambah gitu ya gitu. Katanya memang pendopo Bunda Ratu Pantai Selatan itu menjadi tempat pertama dibangunnya wihara ini gitu, dan awalnya juga untuk pribadi. Untuk beribadah dan bukan untuk umum, tapi semakin kesini terbuka untuk umum, untuk wisata religi dan wisata sejarah mungkin bisa dibilang begitu ya. Dan uniknya kayak yang tadi bilang dulunya di sini hutan. Dan kayaknya pegunungan gitu ya. Nah, iya, pegunungan. Dan di sini kan ada aliran sungai gitu kan. Dan konon katanya mendiang Mama Airin itu menemukan tempat ini juga butuh beberapa perjalanan spiritual. Proses yang luar biasa. Proses yang luar biasa yang mungkin kalau secara logika seorang perempuan wow gitu ya, luar biasa. Bisa luar secara biasa, keseluruhan kan itu ditempanya keseluruhan sampai akhirnya berdirinya bangunan ini. Itu tahun 2000 ya? Iya, tahun 2000 awal mula disahkannya tahun 2000. Kalau untuk wangsitnya sepertinya dari sebelum itu, dan rasa-rasanya walaupun belum pernah ketemu, mendiang Mama Airin ini memang seseorang yang istimewa bisa dibilang begitu. Kang Alam ini kan juga diam-diam ada something, ada gift yang bisa tektokan kita, tetheringan kita. Jadi beliaunya itu seperti sebelum bahas tempat ini kan etikanya bahas pendirinya dulu. Seorang yang baik hati, lemah lembut, dan welcome ya, lurus-lurus aja gitu sepertinya. Terus taat beribadah juga, terus hatinya itu bersih. Nomor satu itu hatinya bersih, dan beliau itu hampir mau ditempa seperti apa itu tidak gampang menyerah. Merinding loh. baru bahas sinyalnya ada on. Baru bahas begitu merinding gitu. Terus memang niatnya itu tulus ya nggak sih? Kang Alam dapat apa nih dari sosok mendiang Bunda Airin? Apa Bunda Mama Airin? Kalau saya dapat sih kayak dia tuh merangkul banget ya. Orang yang merangkul kayak menganggap bahwa siapa yang datang itu sebagai anak atau sebagai siapa sih, kayak ayo mari gitu. Dapetnya kayak gitu sih kalau saya. Nggak pandang, nggak membedakan agamanya siapapun apa. Kayak gitu. Iya. Dan karena kelurusan niatnya, maka dengan segala perjuangan ya dimudahkan gitu, direstui adanya tempat ini. Nah, kan baru pertama kali sampai di sini, ini belum di atas ya, masih ke atas lagi, masih ke pendopo Bunda Ratu tuh di atas lagi.
Apa yang dirasakan Kang Alam? Pertama kali ya, pertama kali. Sebelumnya kan, boleh cerita nih sebelumnya ya? Sebelumnya kan aku udah pernah datang nyampe sini. Itu tahun 2016-an. 2016-an itu masih kelas SMA lah. SMA main ke sini itu cuma sampai depan doang Kak Intan. Karena ada rasa nerima energi yang luar biasa takut itu. Jadi nggak mau naik gitu. Kok takut ya? Iya gitu kan. Apa sih gitu kan? Gitu. Karena emang dulu itu belum tahu apa-apa lah gitu kan, belum tahu apa, ya udah dibiarin saja gitu kan. Dan perdana lagi hari ini bareng Kak Intan naik. Yang pertama adalah rasa takut itu tetap di-keep gitu kan, masih ada rasa takut masih ada, tapi untung ada Kak Intan yang nemenin gitu kan. Ada yang nemenin, akhirnya ya berproses, ya udah biasa aja, udah bisa adaptasi biasa gitu kan. Adaptasi ya tadi masih menerima energi yang ya ada lah gitu ya. Kayak gitu. Iya. Kalau takutnya karena apa, bisa akhirnya bisa dimengerti nggak? Kenapa sih 2 kali kesini kok ada perasaan takut? Oh, takut. Pertama ya yang bilang tadi bahwa yang saya rasa itu ada gerbang, ada dua gerbang gitu, kayak ketika ngelangkah itu udah ganti pulau gitu. Ganti pulau udah beda gitu kan, beda gitu. Situ kayak terus ada, kalau nggak tahu, yang aku rasa itu kayak ada beberapa file yang masuk yang harus saya transfer, tapi kan nggak semua harus saya transfer, nggak terima, karena energi kita pun akan habis gitu kan. Nggak semuanya di download gitu ya. Dan mereka tuh malah seneng loh kedatangan kita, pengen meluruskan apa yang harus diluruskan. Iya, itu gitu dia. Tadi sebelum di sini kita sempat duduk ngobrol ya. Nah, iya. Pertama kali yang aku tanyakan, ini nggak sih Kang Alam kok kayak file yang banyak, yang langsung brek gitu, dan harus di-download satu-satu, tapi kita pilih gitu kan. Ya berarti sama nih ya bagian itunya. Karena memang di satu tempat, nggak cuma tempat ini, itu biasanya memang berlapis energinya, berlapis sejarahnya. Tinggal bagaimana kita sebagai tamu untuk memilah mana yang mesti kita tahu kayak gitu kan, biar ya untuk selain membatasi energi juga itu, kalau orang Jawa bilang unggah-ungguh, sopan santun ketika kita bertamu di suatu tempat gitu. Dan yang tadi yang takut tadi di skip dulu ya. Terus habis itu menerima file itu tadi. Terus kita kan sempat yang ngobrol. Iya, itu. Terus tempat ini auranya gimana? Rasa-rasanya gimana? Rasanya ya, kalau rasanya awalnya ya rasanya welcome sih, udah warm itu hangat. Udah adaptasi ya. Udah beda ya dari yang gerbang pertama. Gerbang pertama udah sini tuh udah hangat, udah biasa aja, kayak welcome aja kayak gitu sekalian. Oke, berarti tadi yang di depan itu yang seperti gerbang yang Kang Alam bilang seperti beda pulau gitu beda kan. Pulau. Itu kayak perbatasan ya sebenarnya. Kayak ada gerbang perbatasan di situ, bisa dibilang gerbang antar dimensi ya. Nah, di situ tuh sebenarnya kayak di-scan sih kalau menurut aku ya. Kayak di-scan siapapun pengunjung yang di sini tuh niatannya apa dulu. Di-scan-nya di situ. Nah, mungkin waktu masih SMA itu kan masih yang iya enggak gitu kan. Kan. Jadi begitu sampai di gerbang utama langsung takut itu terbalik gitu. Gitu. Kamu mah belum pasti masuk ini. Belum saatnya. Begitu sampai kali kedua ke sini, ternyata begitu naik beda. Hangat itu tadi, seperti disambut. Dan yang menyambutnya sama nggak nih? Kalau aku ngelihatnya ini nggak menyebut satu sosok siapanya ya, tapi menurut dari aku, pandangan aku tuh sosok perempuan, terus nggak begitu tinggi, tapi ada kain-kain yang helai-helai kain gitu, panjang putih kayak gitu, dan dia panjang, rambutnya panjang, terus kayak yang diikat-ikat gini, tapi di tengah dicepol, kayak gitu nggak sih? Iya, hampir sama kayak Intan. Kalau mungkin Intan udah jelas, kalau aku nggak terlalu jelas kayak Intan. Cuma lihat ya baju putih dengan struktur kayak gitu, rambut sudah gitu doang sih. Rambut panjang. Iya, nggak terlalu mendetail. Nah, kayak gitu iya. Kalau dari face-nya tuh ada campuran Sunda. Tapi kayak ada sipit-sipitnya gitu. Mungkin turunan sini mungkin ya. Ada campurannya sih, dua etnis, dua campuran. Nah, menyambut
itu kan yang utama Iya, ya. betul. Pasti kan ada yang lain. Betul. Ada yang lain yang mengiringi. Mengiringi. Ada yang lain Bener, mengiringi karena bener. itu yang utama, seperti menyambut kita dan kayak saat kita baru naik tangga tuh kayak udah yang confirm dapat visa untuk berkunjung di sini. Betul. Kayak ya udah. Dan baru awalan udah ngomongin pesan nih. Betul. Ya kan? Iya. Ada pesannya. Ada pesannya. Bahwa monggo Kang Alam dulu. Jadi mungkin bisa diruskan ya Kak Intan. Jadi pas kita datang tuh kayak yang bilang tuh beberapa informasi tuh masuk dan ada sebuah pesan kayak mereka tuh ya syukur kalian datang gitu kan. Coba tolong bahwa ya niatan mereka ke sini tuh jangan sampai belok gitu. Jangan disalahgunakan tempat ini gitu. Saya tuh pengen bangun tempat ini ya buat beribadah dan sebagainya kayak gitu. Jadi kita nggak terpaku tidak mencari tahu siapa beliaunya, bukan itu poinnya. Tapi pesan yang beliau sampaikan ke kita kebetulan sama, iya kan? Begitu ngobrol ternyata sama. Memang beliaunya itu seneng. Ada mungkin bukan hanya kita ya Kang Alam, sebelumnya mungkin juga pernah ada orang yang disampaikan pesan yang serupa bahwa tempat ini itu tempat untuk beribadah dan hal-hal yang positif seperti napak tilas leluhur, sejarah kayak gitu boleh asal dengan garis bawah positif. Dan beliau juga sebenarnya menyayangkan kalau tempat ini disalahgunakan. Disalahgunakan itu kan luas ya. Yang pasti tujuannya jadi melenceng, jadi belok, bukan yang positif. Jadi kayak yang tolong diluruskan, sampaikan pesan ini dan apa adanya pesan ini, sebagaimana tempat ini harusnya seperti apa. Karena memang relate sama si pendirinya ini gitu. Mendiang Mama Airin ini memang menginginkan sesuatu yang positif dengan dibangunnya tempat ini kayak gitu. Menarik ya. Jadi datang ke tempat ini banyak yang bisa kita dapat. Betul sekali. Dan banyak yang kita harus belajar lagi dari tempat ini, karena biasanya memang setiap tempat itu ada pesan, ada poin-poin yang mesti kita tambah belajar lagi nih. Kita dapat ilmu lagi. Ilmu yang luar biasa ya. Ya oke, berarti nanti aku penasaran nih di mana titik yang Kang Alam ceritain tadi yang waktu pertama kali ke sini yang akhirnya jadi putar balik gitu tadi. Ya, oke kita coba ke sana. Nanti kita telusuri deh. Oke, yuk. Mari. Beliau sebagai pendiri tempat ini itu ngikutin sebuah wangsit, karena beliau basicnya kan sangat percaya ke sosok Ibu Ratu. Beliau akhirnya dapat sebuah wangsit yang katanya harus ngebangun tempat Ibu Ratu, sama dilihatin sebuah tempat tanpa disebutin nama. Nah, beliau mungkin karena ngerasa terpanggil sama Bunda Ratu, akhirnya beliau coba nyari sebuah tempat yang seperti beliau lihat di mimpi itu ya, di wangsit itu. Akhirnya beliau terakhir singgah di tempatnya yang Hotel Samudra ya, yang kamar di 08. Nah, beliau coba singgah di situ bermeditasi. Akhirnya besoknya baru di tempat ini. Masih tempat hutan sih. Beliau dapatnya nyari dari perahu, dilihat dari arah laut. Kalau sosok Mama Airin sih, basicnya beliau dari pramugari. Tiap singgah ke Indonesia, karena kan beliau kan sangat menghormatin semacam percaya ke Ibu Ratu ya. Di tiap singgah ke Indonesia pasti ngedatengin tempat ziarah Ibu Ratu. Nyampe akhirnya dia bikin sebuah pendopo ya,
pendopo tempat khusus Ibu Ratu yang letaknya itu di daerah Malang, tepatnya di Pantai Ngeliep. Beliau bikin di situ sebuah pendopo yang khusus buat meditasi Ibu Ratu. Dari situ dapat wangsit buat nyari tempat ini. Kalau jumlahnya sih total semua di sini ada 11 tempat sembahyang. Itu yang dari khusus Buddha sama yang leluhur ya. Maksud leluhur itu jadi gini, jadi tempat semacam tempat jarak gitu yang tiap orang yang punya niat buat datang buat doa kita terbuka, mau itu dari Muslim, mau itu dari orang Buddha, mau itu dari Hindu yang mereka percaya, yakin mau datang mau doa silakan. Jadi jumlahnya semua 11, yang 3 termasuk ke leluhur, yang 8 masuknya ke khusus orang Buddha. Beliau dulu pernah pernah pesenin ya, khususnya sih sampai ke karyawan atau dibilang keluarga vihara sini. Ya harapan beliau gitu, jadi semua yang pengunjung ke sini bisa menerima keberadaan vihara ini, sama semua orang bisa bisa tahu seluk-beluk leluhur kita di sini. Kan bisa dibilang apalagi yang generasi sekarang ya, mungkin kayak semacam contohnya misalkan nih Ibu Ratu ya, itu kan meskipun kita orang sini, leluhur sini, pasti banyak yang kurang tahu siapa beliau, terus seperti apa. Nah mungkin tujuan salah satu memarin itu ngejaga budaya daerah kita ini supaya tetap lestari, semua orang bisa tahu seperti itu. Jadi istilahnya salah satunya buat ngejaga budaya daerah sini, kayak leluhur gitu kan. Kalau tempatnya ada, otomatis kan mereka bisa cari tahu. Niat awal beliau bangun tempat ini kan buat tempat sembahyang Buddha, sama beliau dapat petunjuknya ngebangun Ibu Ratu. Nah yang namanya tempat ini kan sensitif lah ya, sensitif dari dari putih sama hitam kan itu kadang tipis perbedaannya. Itu banyak pengunjung ke sini yang beranggapan hitam lah ya, katanya tempat seperti pemujaan, tempat seperti pesugihan banyak. Nah itu salah satu pesan beliau itu ke kita di sini ya, tolong kasih pencerahan ke mereka kalau sebenarnya tempatnya itu tidak seperti itu. Kita di sini cuma berusaha rawat, berusaha jaga supaya tempat ini tetap kita bisa tetap lestari, sama jangan sampai ada orang yang anggap tempat itu seperti itu. Padahal kita kan cuma sekedar buat ngejaga budaya kita di sini, buat menghormati leluhur kita di sini. Makanya buat pengunjung di sini kalau misalkan nih yang niat datang, niat doa itu silakan. Salah satu jangan nyampe bikin keributan lah. Kenapa? Karena kita aja kan pengennya tenang. Nah, jadi ini tempat di mana sebenarnya gerbang utama dan disambut ini sama ikonnya kepala 7 dari naga. Itu biasanya kalau nggak salah nih, kalau kepala naga itu biasanya sebagai penjaga suatu tempat. Nah, tadi kan Kang Alam mau nunjukin di mana sih sebenarnya titiknya yang ada peralihan itu. Itu ada di mana tuh? Yang tadi udah kita lewatin ya, Hendan, yang belah sana sih agak tengah. Rada tengah ya kan, ke tengah di sana. Ya tempatnya di sana. Kayak gitu. Tapi dulu sama sekarang masih sama nggak? Untuk
itu sama tapi auranya yang beda gitu. Ya kayak gitu. Jadi cara scan-nya beda Nah, ya. beda tuh. Tapi rasa-rasanya ketika naik dan turun itu pun juga berbeda. Juga beda. Iya betul. Sama. Beda. Ya kan? Tadi kan udah sampai atas ya Kang Alam, betul. udah sampai pendopo Bunda Ratu. Itu Prabu Siliwangi apa yang dirasakan dari setiap pendopo? Pendopo itu pertama ke Prabu Siliwangi dulu. Biasa kita ya izin dulu, kita assalamualaikum dan sebagainya, dan yang dirasakan adalah welcome-nya beliau gitu. Yang rasanya kayak, wah saya diterima nih. Karena beda antara, kalau diterima kan nyaman, kalau enggak kayak, aduh gitu kan. Itu diterima banget. Dan yang terakhir itu, Bunda Ratu itu di atas, mewah banget itu tempatnya Kak Intan. Oh iya? Ya mewah banget, wanginya luar biasa, dan pas dibuka itu, kayak suara, angin segar itu kayak, hembus gitu. Kayak ada hempasan nah, angin kayak gitu, nyambut, iya, nyambut dan itu. adem gitu ya. Adem banget gitu. Kayak pengen lama-lama gitu. Betah di situ, Betah adem, ya, adem betul. secara batin juga nah, ya betul, kayaknya. Iya. Terus gitu. ada pembelajaran apa dari tempat-tempat di sini dari Kang Alam sendiri? Kalau saya sendiri pertama adalah tergantung niat seseorang ya. Pertama adalah setiap tempat adalah niatkan untuk hal yang baik pastinya. Kayak jangan sampai salah menyimpangkan. Otomatis kan kalau menyimpang kan mulut ke mulut ya berubah jadinya gitu kan. Kalau bukan kita yang itu siapa lagi gitu Iya. Dan juga tadi sempat ngobrol di awal sebenarnya kenapa ke distract. Jujur aku nggak mencari tahu ada apa di tempat ini karena sesuai perizinan di awal untuk mengetahui sejarah. Ada apa sejarah di sini, dulunya bagaimana, terus ada pesan apa di sini, tapi ke distract sama sesuatu yang aku langsung cross check, kok dapatnya ini ya? Iya, ada something. Ada something yang kita sama ya sebelumnya udah menyamakan, ada something yang tersimpan di tempat ini, dan somethingnya ini berbentuk barang tuh. Sesuatu barang yang sepertinya menjadi daya tarik untuk orang-orang yang bertujuan bertujuan ingin memiliki yang sebenarnya bukan hak mereka maupun kita. Betul. Ya kan kita datang ke suatu tempat, kita harus menghargai adanya aturan di tempat tersebut. Betul. Menghargai tuan rumahnya. Betul. Ya kan, dan sebagaimana kita tamu datang permisi, pulang pun juga pamit. Tanpa ada yang dibawa-bawa gitu. Betul. Kan. Nah itu barang itu kalau dari sisi aku menjadi daya pikat, daya tarik di tempat ini yang tersimpan dan dijaga oleh sesuatu juga, dan itu juga menjadi alasan Bunda Ratu kenapa masih warawiri datang warawiri datang di sini, dan itu memang benar karena kan banyak cerita, banyak versi katanya di sini gerbang lah ya kan. Dan ternyata ketika kita datang ke sini bisa merasakan versinya kita sendiri. Untuk Kang Alam sendiri bagaimana? Ya kan kita udah cocokin juga tadi kayak yang benar, kayak bahwa di suatu tempat sini kayak kan ada suatu benda itu yang menjadi daya tarik yang luar biasa ya. Daya tarik luar biasa benar tadi dia dijaga. Mungkin yang mengkilas bahwa ada yang bilang bahwa dulu tuh di sini tempatnya Bunda Ratu untuk ngambil benda pusakanya mereka milik beliau gitu kan. Mungkin ya dia disimpan di sini gitu kan, dan akhirnya ya finally banyak orang yang pengen gitu kan, tapi kan itu bukan untuk hak dimiliki gitu kan, gitu, untuk dijaga gitu. Dan ada penjaganya juga gitu. Mungkin kita dikasih lihat mungkin ya secara itu dikasih lihat bentuknya kayak gitu, tapi walaupun nggak secara full bentuknya kayak gitu kan. Dan itu memang tergantung bagaimana kita menyikapinya. Kita dikasih tahu seperti itu kan bukan untuk menggurui yang lain juga. Enggak ya kan. Monggo apabila teman-teman yang berkunjung di sini mendapatkan sesuatu yang berbeda, insight yang berbeda, itu kan kita nggak mengklaim ini ya. Dan juga untuk bukan terakhir kali sih, semoga bisa berkunjung lagi ke sini ataupun ke tempat yang lain. Pesan dari Kang Alam nih buat sahabat jurnal Intan Indigo untuk menyikapi tempat-tempat, contohnya salah satu seperti ini ataupun napak tilas di tempat yang lainnya. Monggo. Jadi pesan saya adalah pertama adalah
tetap jaga tempat tersebut gitu kan. Terus jangan pernah menyalahgunakan kalau emang tempat ibadah ya jadi tempat ibadah. Kalau mencari lain di luar sana gitu kan. Dan jangan ya menyebarkan hal-hal yang ya tidak tahu kita gitu. Yang dibutuhkan secara real. Karena ya itu kan merusak citranya itu sendiri, benar gak sih Kak Intan kayak gitu kalau saya. Karena seperti aku tambahin dikit ya. Seperti aku pun pribadi selaku napak tilas dimanapun itu pun menyampaikan pesannya juga sesuai, nggak boleh ditambahin maupun dikurangin. Jadi apa adanya disampaikan. Oke, banyak hal ya, banyak pembelajaran di tempat ini, Masya Allah, buat kita introspeksi lagi, introspeksi diri untuk semakin belajar dan menyadari bahwa kita ini harus saling menghargai. Antar sesama makhluk juga dan di sekitar kita. Terima kasih Kang Alam. Terima kasih kembali Kak Intan waktunya. Semoga nggak kapok. Next ya, kita napak tilas lagi. Siap. Ditunggulah ya. Ya baik. Terima kasih sahabat Jurnal Intan Indigo udah mengikuti napak tilas kita hari ini dan semoga next bisa napak tilas ke tempat-tempat bersejarah lainnya. Support Jurnal Intan Indigo dengan cara subscribe, like, dan share. Terima kasih Kang Alam. Iya, makasih Kak Intan. Salam Rahayu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.